Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, kita bisa beribadah di tempat ini. Ini bukan karena kebetulan, ini bukan karena kekuatan kita, ini semua karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami sampai hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami tahu Tuhan, ketika kami perlu Engkau Bapa, Engkau tahu Tuhan. Dan saat kami meminta Bapa, Engkau mendengarkannya Bapa. Dan ketika kami percaya Tuhan, Engkau bekerja Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
Engkau mengerti setiap hati kami Tuhan. Saat kami perlu Engkau Tuhan, Engkau tahu Bapa. Saat kami minta Tuhan, Engkau mendengarnya Tuhan. Ketika kami menangis Tuhan, Engkau tahu Bapa. Ketika berdoa, Engkau mendengarkan kami Tuhan. Dan ketika kami bersyukur Bapa, Engkau memberkati kami Bapa. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya Tuhan, haleluya Allahku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami umat jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami siap dan rindu untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Beri sapa kiri kanan saudara kita. Mari kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Allah. Karena Allah kita sungguh luar biasa. Haleluya Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
saksi yang meriah buat Allah kita. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan hati kita. Undang hadirat Allah di dalam setiap pribadi kita, saudara. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Namamu indah Yesus. Kami senantiasa meninggikan dan mengagungkan Engkau selamanya Bapa. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Bapa. Karena Engkau yang layak terima semua pujian dari kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
Tuhan buat sore hari ini Bapa, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kalau sore hari ini kami juga boleh datang bersama-sama, kami boleh menyempatkan diri kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau Bapa. Dan kami rindu Tuhan setiap pujian penyembahan kami ya Bapa, hanya untuk menyembah dan memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan hikmat Roh Kudus-Mu Bapa yang terus nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami bisa memahami dan mengerti setiap kebenaran-Mu. Dan hamba-Mu Bapa yang Kupercayakan sore hari ini, Bapak percaya dan yakin Tuhan, Engkau telah mengurapi hamba-Mu sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Kami siapkan hati kami buat Engkau ya Bapa, yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Lebih dahsyat lagi, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Sekali lagi kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Amin. Sore hari ini saya kasih tema buat kita, yaitu kekayaan sejati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pasti ada rasa ingin punya harta yang banyak, punya duit yang banyak, atau segala macam. Tetapi saya percaya bahwa keinginan ini seharusnya tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Dan keinginan ini pun timbul biasanya karena apa? Ketidakpuasan di dalam hidup kita. Nah, saya percaya bahwa ketika Tuhan kasih kesempatan untuk kita menikmati kekayaan atau harta yang banyak, tentunya ini sebuah berkat, amin. Dan hari ini saya mau katakan bahwa kekayaan sejati itu bukan berbicara tentang banyaknya harta yang kita miliki. Tetapi kekayaan sejati di sini berbicara tentang bagaimana saudara dan saya memiliki siapa? Tuhan Yesus. Karena kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-15, di bagian yang ke-B dikatakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Artinya bahwa kekayaan bukan menjadi prioritas hidup saudara dan saya. Tetapi yang menjadi prioritas hidup kita adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, di dalam Matius 16 ayat yang ke-26, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sederhana, dikatakan seperti ini, coba pikir, apa gunanya kamu menjadi kaya sampai memiliki semua harta di dunia? Apa gunanya? Jadi apa gunanya menjadi kaya sampai memiliki semua harta di dunia, kalau kamu tidak memiliki hidup untuk selama-lamanya? Karena harta apapun tidak bisa membeli hidup untuk selama-lamanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi
pentingnya buat saudara dan saya memiliki Yesus di dalam hidup kita. Kenapa? Yesus akan menjamin hidup saudara untuk hidup selama-lamanya. Kita butuh harta, butuh. Kita butuh kekayaan, butuh. Tidak ada yang melarang kalau Tuhan percayakan. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa kekayaan tidak menjamin buat saudara dan saya untuk memiliki hidup selama-lamanya. Tetapi Yesus Kristus itulah yang menjadi jaminan buat saudara dan saya untuk hidup selama-lamanya. Dan ini yang harus menjadi kekayaan sejati yang harus saudara dan saya miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus ngomong bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi intinya adalah sore hari ini Yesus ingin tunjukin bahwa dia satu-satunya jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi bukan harta yang dimiliki, yang ditawarkan oleh dunia hari-hari ini. Saya percaya bahwa apa yang ditawarkan oleh dunia memang sangat-sangat menggiurkan buat saudara dan saya. Karena itu yang terkadang menjadi keinginan manusia. Bagaimana dia untuk mendapatkan banyak hasil untuk bisa dinikmati. Tetapi Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa kekayaan bukan prioritas utama. Jadikan Yesus prioritas utama di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita hidup untuk selama-lamanya. Sore hari ini kita mau belajar apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kekayaan sejati yang sudah saudara miliki. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, yang pertama itu adalah menghindari ketamakan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang perlu saudara lakukan untuk memiliki kekayaan sejati dalam hidup saudara. Untuk memiliki Yesus seutuhnya di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus menghindari ketamakan. Tetap di ayat yang ke-15 bagian yang berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan apa? Waspada. Nah di sini kita melihat Yesus menekankan dua hal yang sangat penting. Apa? Berjaga-jaga dan waspada. Kalau kita meneliti ayat ini jelas sekali bahwa dua hal yang sangat penting. Yang ingin Yesus tekankan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga. Kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia itu tidak tidur semalam-malaman. Jadi itu berjaga-jaga. Nah sedangkan kata waspada itu berhati-hati, siap siaga. Nah Yesus ingin menekankan bahwa berjaga-jaga dan waspada terhadap apa? Jelas Yesus katakan di sini terhadap apa? Ketamakan. Apa itu ketamakan? Rasa keinginan seseorang untuk memiliki harta benda yang besar. Itu ketamaan. Yang tujuannya adalah dirinya sendiri. Maka di sini Yesus katakan bahwa waspada atau berjaga-jaga. Dua penekanan ini menunjukkan bahwa ketamakan itu hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa ketamakan. Karena itu bisa membuat seorang kalap mata. Bisa membuat seorang jatuh. Fakta dan bukti jelas sekali kita bisa melihat. KPK beberapa minggu yang lalu tangkap Hakim Agung. Coba kita pikirkan. Saya percaya bahwa gajinya Hakim Agung itu sangat besar. Terus pertanyaannya, kenapa sih dia masih mau disogok? Kan seperti itu.
Ya jelas alasannya dia masih memiliki ketamaan di dalam hidupnya secara pribadi. Dan itu yang membuat orang melakukan berbagai hal untuk keinginan dirinya sendiri. Saya percaya bahwa seorang hakim agung pasti punya fasilitas yang sudah disediakan. Baik itu rumah, baik itu kendaraan. Sebenarnya enggak kurang sebenarnya. Tetapi mereka masih mau menerima sogokan dari orang. Ya kenapa? Dia masih punya hati yang tamak, ingin memenuhi keinginan diri sendiri. Beberapa minggu yang lalu, saya sama Bu Gembala sempat cerita sama beberapa teman hamba Tuhan yang menceritakan tentang bendahara organisasinya seperti itu. Ternyata ini organisasi yang cukup besar di Indonesia, gereja maksudnya. Ternyata bendaharanya itu pakai uang kas atau pakai kas kurang lebih sekitar 500 juta, setengah M. Untuk apa saudara? Untuk ikut robot trending. Bayangkan, seorang pendeta jadi bendahara organisasi besar. Ketika pergantian kepengurusan baru tahu ternyata uang yang selama ini perpuluhan dari gereja-gereja itu yang ada di wilayah Jawa Timur ternyata dipergunakan untuk ikuti robot trending. Dan akhirnya nggak kembali uangnya. Dan saya dengar kemarin itu dikasih batas waktu berapa bulan seperti itu untuk mengembalikan duit yang dipakai itu. Terus saya tanya, lo gerejanya gimana? Besar apa kecil? Nah teman katakan, itu gerejanya cukup besar. Di Banyuwangi, seperti itu. Besar gerejanya. Punya fasilitas yang luar biasa juga. Nah ternyata, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Artinya gini, ketamaan bisa ada di dalam hati siapapun. Tidak peduli dia pejabat negara atau bahkan hamba Tuhan sekalipun. Maka di sini tadi jelas sekali Yesus katakan berjaga-jagalah dan waspada. Dua kalimat ini menunjukkan bahwa penekanannya sangat penting untuk Yesus katakan kepada murid-muridnya supaya apa? Jangan sampai manusia, murid-muridnya jatuh kepada dosa ketamaan. Seperti itu. Bapak Ibu perhatikan, hidup seseorang itu tidak tergantung seberapa banyak hartanya. Jadi hidup kita tidak tergantung kepada seberapa banyak harta yang kita miliki. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana ketika seseorang ada di dalam Kristus, itulah yang paling utama. Saya katakan bahwa ketika saudara dipercayakan untuk memperoleh harta yang banyak itu gak masalah. Ketika selagi Tuhan percayakan. Tapi ingat, harta kekayaan bukan menjadi hal yang utama buat saudara dan saya. Tapi bagaimana kita harus mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu yang menjadi dasar buat saudara dan saya memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga pernah ngomong kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia katakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Yang dahulu artinya apa? Sebelum Rasul Paulus bertobat, apa yang telah dia perbuat, dia anggap bahwa semuanya itu adalah menguntungkan bagi dia secara pribadi. Tetapi ketika dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan dia secara pribadi, dia anggap semuanya menjadi hal yang sangat merugikan buat hidup dia. Nah tentunya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini seharusnya menjadi bagian juga di dalam kehidupan kita. Sebelum saudara mengenal Tuhan Yesus dan sesudah saudara mengenal Tuhan Yesus, jadi ada satu perubahan yang penting
yang harus ada di dalam hidup kita. Supaya saudara dan saya punya hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan tentunya agar kita terhindar dari ketamaan yang seringkali menggoda hidup kita, kuncinya adalah miliki pikiran Kristus. Karena itu yang akan menjamin hidup saudara dan saya untuk tidak memiliki rasa tamak di dalam hidup secara pribadi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mau dia labelnya hamba Tuhan, mau dia labelnya apapun, tapi kalau di dalam hidupnya tidak ada pikiran Kristus, maka seseorang gampang tergoda untuk jatuh dalam dosa ketamakan. Jadi yang kedua yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kekayaan sejati yang sudah kita miliki. Yang pertama tadi kita menghindari ketamakan. Dan yang kedua adalah kita menghindari ketergantungan kita kepada kekayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang kita sulit terhindar ketergantungan diri kita kepada harta benda kita. Siapapun orang yang pernah berpikir bahwa bagaimana dia mengumpulkan banyak harta. Untuk apa? Menjaga atau berjaga-jaga. Ya tidak salah juga, tetapi bukan itu prioritas kita, tujuan utama kita. Kita persiapan itu tidak masalah, tetapi bukan yang menjadi prioritas kita. Jadi bagaimana saudara dan saya harus menghindari ketergantungan kita kepada harta kekayaan kita. Di ayat yang ke-15 bagian yang berikut, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kita melihat cara berpikir dari orang-orang yang ketergantungan kepada kekayaan. Jadi pola pikir mereka dibentuk sehingga mereka mengagungkan kekayaan. Serta apa? Berpikir bahwa kekayaan itu segala-galanya di dalam hidup mereka. Dan bahkan orang yang memiliki pola pikir yang ketergantungan kepada kekayaan, dia menyandarkan hidupnya kepada siapa? Kekayaan. Bahkan dia melupakan Tuhan yang satu-satunya sumber untuk mendapatkan kekayaan atau berkat-berkat yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang punya konsep ketergantungan kepada kekayaan lebih condong menyandarkan hidupnya sama Tuhan. Dan gak peduli siapa ibu Tuhan. Dan dia gak mau tahu cara mendapatkan yang harus dia dapatkan. Dan dia menganggap bahwa kekayaan itu segala-galanya. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Jelas firman Tuhan katakan bahwa kekayaan itu bukan tujuan utama. Kekayaan itu hanya sebatas harta yang sifatnya sementara, bukan untuk selama-lamanya. Tetapi kenyataannya ada banyak orang yang terus berusaha mengumpulkan harta untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan bahkan mereka berusaha mengandalkan hidup mereka sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus katakan, atau di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima berkata demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jelas sekali. Konsep pikir orang yang tergantung kepada kekayaan, yang pertama tadi apa? Menganggap kekayaan itu segala-galanya. Terus menyandarkan hidupnya pada kekayaan, melupakan Tuhan. Nah, Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Jadi jelas sekali, siapapun saudara hari ini, yang mungkin selama ini gak peduli sama Tuhan, berusaha mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kekayaan yang sudah Tuhan percayakan. Ingat, orang yang seperti itu adalah orang yang terkutuk. Itu yang Tuhan katakan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 37 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi jelas, artinya apa? Belajar hari ini kita mengandalkan Tuhan, amin. Dan jadikan dia kekayaan sejati yang harus ada di dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang akan menjamin hidup untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kekayaan sejati yang sudah kita miliki. Yang pertama tadi apa? Menghindari ketamakan. Yang kedua, menghindari ketergantungan kepada apa? Kekayaan. Dan yang ketiga, menghindari sikap egois. Kita coba baca di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-16 di sini saya tampilkan dengan terjemahan sederhana Indonesia. Saya akan bacakan. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang kaya yang mempunyai beberapa ladang gandum yang memberikan hasil yang sangat banyak. 17. Lalu dia berpikir, sudah tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil panenku. Yang banyak ini sebaiknya apa yang harus kulakukan? 18. Lalu dia berpikir lagi, aku tahu apa yang akan kulakukan. Aku akan membongkar lumbung-lumbung gandumku yang lama dan membangun lumbung-lumbung yang lebih besar lagi supaya aku bisa menyimpan semua gandum dan barang-barangku yang lain. Ayat ke-19. Sesudah itu aku akan merasa puas dan berkata, hartaku sangat banyak dan tidak akan habis sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi, hanya makan, minum dan bersenang-senang saja. Ayat yang ke-20, tetapi Allah berkata kepadanya, hai, kamu orang bodoh, sia-sia saja kamu menimbun harta untuk dirimu sendiri, karena malam ini juga aku akan mencabut nyawamu. 21, seperti itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang mengumpulkan harta kekayaan untuk dirinya sendiri di dunia ini, tetapi tidak berusaha mengumpulkan harta surgawi dan tidak mau menjadi kaya di hadapan Allah. Jadi ada sebab akibat ketika seorang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Dia beranggapan, di kisah ini kan jelas sekali, ada seorang yang punya ladang. Ketika panen hasilnya melimpah. Dia coba lihat lumbungnya, oh lumbung saya kok sudah penuh. Nah dia berpikir, oke, aku bikin lumbung yang baru. Yang lama saya bongkar, saya ganti dengan lebih besar lagi. Setelah selesai dia berpikir, aku gak usah perlu kerja lagi. Karena harta yang sudah saya miliki cukup untuk saya hidup. Saya bersenang-senang saja, tidur, makan. Dan Yesus berkata, hai kamu orang yang bodoh. Malam ini juga nyawamu akan saya ambil. Artinya gini, ketika seseorang memiliki rasa egois itu artinya apa sih? Mementingkan diri sendiri, itu egois. Ketika seseorang memiliki hidup mementingkan diri sendiri, dia termasuk orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kasih hukuman buat orang-orang yang seperti itu. Seharusnya kekayaan yang dimiliki nggak perlu disimpan, tetapi dibagi-bagikan. Itu yang Tuhan inginkan bagi anak-anak Tuhan.
Jadi kekayaan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya seharusnya digunakan sesuai apa? Kehendak Tuhan. Nah, siapapun Bapak Ibu hari ini yang ada, seberapapun Tuhan percayakan harta, benda kepada saudara hari ini, belajar. Gunakan itu untuk apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan, gunakan itu. Karena seberapa besar pun itu semua adalah titipan Tuhan dan kepercayaan Tuhan. Nah, yang mau Tuhan lakukan adalah bagaimana kita menggunakan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada anak-anaknya bisa digunakan untuk kebutuhan diri sendiri, sesama, keluarga atau lingkungan, pelayanan dan pekabaran, atau kabar baik. Dan inilah yang Tuhan kehendaki sehingga kita menjadi orang yang tidak egois, namun memperhatikan sesama dan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jadi jelas sekali, jadi belajar untuk tidak egois. Belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Karena Tuhan tidak senang dengan orang-orang seperti itu. Dan ketika pun saudara percayakan harta dan kekayaan, belajar berbagi. Karena berbagi tidak harus kaya, tetapi milikilah kasih dalam hati dan hidup kita. Karena orang yang memiliki kasih, saya percaya orang tersebut akan mudah berbagi. Bukan karena kekayaan, bukan karena kelebihan, tetapi karena dia mengasihi. Karena dia tahu ada orang lain sedang membutuhkan, ada orang lain sedang butuh pertolongan. Dan itu yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi sore hari ini 3 hal yang menjadi kesimpulan kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kekayaan sejati yang sudah ada dalam hidup kita? Yang pertama, hindari ketamakan. Dan yang kedua, hindari ketergantungan kepada kekayaan. Dan yang ketiga, hindari sikap egois. Amin. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hari ini firman Tuhan telah menegur kita dan menguatkan iman kita, mengajarkan buat saudara dan saya untuk belajar memiliki harta kekayaan yang sejati. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai saatnya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selalu. Lebih dasar kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roda
Sore hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, biarlah ini menjadi bagian koreksi bagi setiap kita. Mungkin selama ini kita punya sikap tamak. Mungkin selama ini kita menggantungkan hidup kita kepada kekayaan kita. Atau bahkan selama ini kita punya sikap egois. Tapi hari ini sama katakan, lepas dan buang dan minta pengampunan kepada Tuhan. Karena Tuhan merindukan setiap kita untuk belajar tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan mau kita belajar saling peduli terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, sore hari ini, mari bersama-sama kita buka hati kita. Dan kita izinkan Tuhan untuk bekerja dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan ajar kami Tuhan untuk memiliki sikap tidak tamak, tidak bergantung kepada kekayaan, dan tidak egois. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom.